Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar siswa dan siswi sekalian? Semoga kita semua sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan lancar. Kemudian berikutnya kita bahas tentang najis. Di dalam fikih, najis itu adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syariat, sehingga menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Jadi najis itu sudah pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Karena najis itu adalah kotor menurut pandangan syariat. Misalnya kaki kita kena tanah, tapi tanah itu kotor, maka belum tentu tanah itu dianggap najis. Tapi kalau najis, sudah pasti adalah sesuatu yang kotor. Nah, najis ini dibagi menjadi 3 macam berdasarkan berat dan ringannya cara menyucikannya. Yang pertama ada najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu najis yang ringan cara menyucikannya. Yang kedua ada najis mutawassithah atau najis yang sedang, dan yang ketiga ada najis mughallazah, najis yang berat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang termasuk dalam najis mukhaffafah ini yaitu air kencing bayi yang berjenis kelamin laki-laki, di mana bayi laki-laki tersebut hanya minum ASI, belum mengkonsumsi yang lain-lain selain ASI, dan usianya kurang dari 2 tahun. 3 syarat ini harus ada. Karena jika salah satunya sudah tidak ada, maka bukan lagi air kencingnya itu masuk dalam najis mukhaffafah. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikan najis mukhaffafah ini adalah yang paling ringan, yaitu cukup memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut, maka benda tersebut sudah dianggap suci. Dalilnya ada di dalam hadis Nabi, yaitu sabda Nabi, cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan, sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki, maka cukup dengan membersihkan air padanya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Berikutnya yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama najis mutawassithah ainiyah, yaitu najis yang masih ada wujud zatnya, baik warnanya, baunya maupun rasanya. Maka najis mutawassithah ainiyah ini cara menyucikannya, yang pertama bersihkan dulu wujud najisnya tadi sampai hilang sifat-sifatnya, yaitu baunya, hilang warnanya, dan hilang rasanya. Setelah sifat bendanya tadi hilang, barulah kemudian disiram dengan air yang suci. Kemudian yang kedua najis mutawassithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, akan tetapi wujud zatnya sudah tidak ada. Tidak ada baunya, tidak ada warnanya. Misalnya bekas air kencing yang sudah kering, sudah 2 hari, 3 hari, tapi sebelumnya memang pernah ada kencing di situ. Karena lupa menyucinya sampai beberapa hari, maka di situ tetap dianggap najis walaupun sudah tidak ada lagi wujud zatnya. Namanya najis mutawassithah hukmiyah. Maka cara menyucikan najis ini tidak perlu kita buang wujudnya karena memang sudah tidak ada, jadi langsung siram benda tersebut dengan air yang suci. Nah, benda-benda yang termasuk dalam najis mutawassithah ini antara lain, yang pertama adalah bangkai binatang darat. Makanya bangkai ikan tidak najis karena bukan binatang darat. Bangkai binatang darat yang tidak berdarah, seperti serangga, belalang, kalau mati maka tidak najis bangkainya karena tidak berdarah. Jadi bangkai binatang darat yang berdarah, kalau dia mati tanpa melalui proses sembelihan yang benar atau mati begitu saja, maka itu dianggap bangkai dan masuk dalam najis mutawassithah. Yang kedua, darah, baik darah manusia maupun darah binatang, kecuali hati dan limpa.
Jadi dua hal ini memang di dalamnya merupakan terdiri dari unsur darah tapi tidak masuk dalam kategori darah yang najis itu. Kemudian yang ketiga nanah. Nanah ini adalah darah yang sudah membusuk, maka najis. Termasuk kalau badan kita ada koreng, ada nanahnya, maka harus dibersihkan. Kalau nanahnya mengenai pakaian kita, maka pakaian itu harus dibersihkan. Kemudian yang keempat, kotoran manusia dan binatang. Dan yang kelima, arak atau khamr atau semua jenis minuman yang memabukkan, maka masuk dalam kategori najis mutawassithah. Sementara kalau yang memabukkan tapi bukan benda cair, misalnya ganja dan lain sebagainya, menurut para ulama hukumnya haram, tapi menyentuhnya tidak masuk dalam kategori najis. Dan yang keenam, muntah atau sesuatu yang keluar dari lambung, maka itu masuk dalam najis mutawassithah. Sementara yang keluar dari kelenjar seperti ludah, dahak dan lain sebagainya, itu tidak masuk dalam najis mutawassithah. Berikutnya, najis yang ketiga, yaitu najis mughallazah atau najis berat. Najis mughallazah adalah najis yang disebabkan oleh air liur anjing. Menurut sebagian ulama, dikiaskan juga babi yang mengenai barang. Untuk air liur ini, semua ulama sepakat bahwa air liur anjing ini adalah najis mughallazah atau najis berat. Tapi kalau untuk badan, bulu dan lain sebagainya, ini ulama berbeda pendapat dan perlu penjelasan tersendiri. Kemudian bagaimana cara menyucikan najis mughallazah ini? Yaitu dengan membasuh benda yang terkena najis tersebut dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Jadi bukan hanya disiram tapi dibasuh. Jadi disiram dan digosok sebanyak 7 kali, di mana salah satu dari pembasuhan itu dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, cara mensucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing, maka hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Demikian materi tentang thaharah pada bagian pertama ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.